Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang agak berbeda dari biasanya, bukan materi matematika di sekolah. Tapi saya ingin berbagi bagaimana cara orang matematika memandang kebahagiaan. Oke, jadi sederhananya kita akan bahagia apabila kenyataan itu ya, kenyataan lebih tinggi levelnya daripada harapan. Nah, jadi ini namanya garis harapan, yang ini namanya kenyataan. Oke. Jadi ini ada satu grafik lah. Nah, ini waktu. Ketika yang terjadi seperti ini, saya ulangi, ketika yang terjadi seperti ini, maka kita akan bahagia. Misalnya kalau kita kasih angka, kita ngarepnya dapat uang 10.000. Tahu-tahu kenyataan dikasih 20.000. Nah, maka kita akan bahagia. Atau ketika kita mengharapkan like-nya 50, tahu-tahu hari ini like-nya 150, maka kita bahagia. Kita misalnya ngarepnya orang ini bakal ngembaliin utang kita telat-telat seminggu, ternyata dia malah tepat waktu, atau dia mengembalikan lebih cepat daripada waktunya. Kenyataan lebih tinggi daripada harapan, kita bakal bahagia. Oke, tapi ketika kenyataan ini di bawah dari harapan, nah si kenyataan di bawah ya, nah maka kenyataannya tidak melebihi harapan, maka yang ada adalah kekecewaan. Nah, ini yang ada adalah kekecewaan. Misalnya kita ngarepnya dapat uang 10.000 atau 100.000 lah ya, 100.000, tahu-tahu kenyataannya cuma dikasih 60.000. Nah, maka kita akan kecewa sama itu orang. Nah, jadi sederhananya begitu. Semakin jauh ini, maka kekecewaannya akan semakin besar. Nah, oke. Nah, sampai di situ, maka kita tahu bahwa cara meningkatkan kebahagiaan, cara supaya kita lebih bahagia itu adalah dengan meningkatkan selisih ini, kenyataan jauh melebihi harapan. Cara yang sering kita gunakan adalah kita berusaha memanipulasi ini. Bagaimana agar kenyataan melebihi harapan. Misalnya harapan kita, gaji kita bulan ini adalah 3 juta. Maka kita berusaha mengubah kenyataan bagaimana supaya terpilih jadi manajer atau dipilih untuk promosi, bagaimana supaya dipilih untuk dapat proyek baru. Kita berusaha mengubah kenyataan agar melampaui harapan sehingga dia meningkat. Nah, itu akan menghasilkan kebahagiaan. Tapi jarang orang yang berusaha mengendalikan harapannya. Padahal sebenarnya daerah kekuasaan kita itu ya di sini. Karena ini letaknya di dalam hati kita. Artinya, kalau kita mau lebih bahagia sebenarnya bisa dengan dua cara. Kenyataannya ditingkatkan, di mana ini melibatkan orang lain, hati orang lain, dan apa-apa yang di luar kuasa kita. Sedangkan salah satu lagi ini menurunkan harapan. Kalaupun memang kenyataannya hari ini gajinya tidak sampai 3 juta, 2,4 misalnya, kita cukup menurunkan harapan. Jadi ya dapat 1,2 lepas makan pun bolehlah, katakan begitu kan. Nah, maka kita sudah bisa bersenang-senang dengan gaji yang cuma 2 juta sekian. Kalau harapannya kita turunkan, dan ini jauh lebih mudah
daripada mengendalikan kenyataan yang agak lebih mustahil lah. Nah, begitu. Itu poin pertama. Nah, poin kedua adalah ini grafiknya bisa bergerak sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita pakai studi case saja ya, supaya lebih kebayang. Ketika seseorang dapat misalnya warisan, oke, dapat warisan, ini tadinya uangnya segini, tadinya uangnya segini. Nah, tahu-tahu pas dia dapat warisan, ini waktu ya, ini waktu. Tahu-tahu pas dia dapat warisan di sini hari ini, meningkatlah kenyataan uang, jumlah uangnya yang dialaminya menjadi sangat tinggi, atau bisa lebih tiba-tiba lagi gitu ya. Pakai tangan aja lah biar cepat. Nah ini meningkat kenyataannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia tiba-tiba menjadi bahagia. Kenapa? Karena harapan dia tadinya di sini. Nah, lihat tadinya dia nggak bahagia nih, nggak bahagia. Tapi dengan kenyataan yang berubah secara tiba-tiba, maka dia menjadi lebih bahagia. Nah, tapi yang orang lupa adalah bahwa pergerakan kenyataan ini nggak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang tiba-tiba naik, kadang-kadang tiba-tiba turun, atau pelan-pelan naik atau pelan-pelan turun. Tapi gerakan kurva ini apa ini namanya, harapan ini, dia senantiasa berusaha mendekati kenyataan. Nah, senantiasa berusaha mendekati kenyataan dan bahkan sedikit melampauinya. Artinya apa? Artinya ini kurvanya sebenarnya nggak datar begini. Nah, jadi ketika orang sudah mulai tiba-tiba senang dapat duit, nah bulan depan ini kan dia udah punya perabot banyak nih, punya perabot, punya mobil, mungkinnya tiba-tiba ya dia bisa beli sesemua yang dia kepengenin. Aduh maaf. Jadi ini dia lama-lama mulai terbiasa. Artinya yang dulu nggak pernah diharapkan menjadi diharapkan sekarang. Jadi harapannya tuh naik, menyesuaikan dengan kenyataan. Yang dulu dia nggak pernah ngarep punya sofa bagus, sekarang dia udah mulai ngarep punya sofa bagus. Dan memang dia punya sekarang. Ini kan dia banyak nih, kenyataannya tinggi. Tapi dulu dia nggak pernah ngarep gitu. Jadi sekarang dia lebih rentan untuk tidak bahagia karena harapannya tinggi. Nah, ini akan terus sampai pada suatu titik, pada suatu masa dia menjadi sangat terbiasa. Di titik ini dia menjadi sangat terbiasa, katakanlah ini 10 tahun lagi atau kapan gitu kan. Dia menjadi sangat terbiasa, artinya dia tidak lagi bahagia pada saat itu. Karena apa? Karena dia menganggap semua yang dijalaninya hari-hari ini dengan rumah bagus, sofa bagus, mobil bagus, itu adalah keseharian yang memang dia sudah terbiasa dengan itu. Artinya dia nggak bisa hidup tanpa itu, dan dia nggak pernah mensyukurinya lagi. Dia tidak pernah bahagia lagi dengan mobil, sofa, dan rumah itu, karena memang harapannya segitu gitu. Sementara dulu dia rumah gubuk reot pun nggak apa-apa gitu kan, memang rumahnya nggak ada, tapi gubuk reot pun nggak apa-apa lah. Sekarang harapannya sudah tinggi, harapan sudah rumah bagus, dan memang rumah bagus itu ada memang gitu. Nah, tapi yang menyedihkan adalah harapan itu terus naik melampaui dia. Nah, terus naik melampaui, sehingga bahkan orang yang sudah super duper kaya raya tadi pun akan tetap merasa tidak bahagia pada akhirnya. Jadi senangnya itu selama masa ini aja, itu pun lama-lama berkurang. Lama-lama ketika harapannya melampaui dari kenyataannya,
dia kembali menjadi tidak bahagia lagi. Dia akan selalu menemukan hal-hal selisih ini, yang belum aku miliki, ini yang belum aku miliki, ini yang belum aku miliki, ini yang belum aku miliki, maka dia tetap juga tidak bahagia. Nah, kemudian apa yang terjadi sama dia? Nah, kemudian yang terjadi adalah, coba perhatikan, kalau seandainya kurva itu diteruskan. Nah, jadi ada orang nih hidupnya udah lumayan kaya raya lah ya, ini saya mencontohkannya pakai harta biar mudah dipahami aja ya. Sebenarnya kurva ini bisa diaplikasikan kemana aja. Ini ada orang yang katakan entah kaya entah miskin terserah lah, pokoknya dia punya masalah kehidupan yang tak sesuai dengan harapannya. Ini kenyataan yang dialaminya, harapannya setinggi ini. Apa yang terjadi pada harapannya kalau kehidupannya nggak pernah berubah? Harapan, hukum pertamanya tadi ya saya sebutkannya, bahwa dia selalu mendekati kenyataan. Jadi kalau kenyataannya tinggi, dia akan menyesuaikan, dia akan ikut naik, bahkan sedikit melampauinya kadang-kadang. Kalau orang yang tak terbiasa menata hatinya, dia akan melampaui. Nah, setelah lama melampaui ini, kita sebutkanlah, katakanlah ini orang orang susah aja deh, nggak usah orang kaya yang tadi ya, orang yang makannya hari-harian, makannya carinya harian gitu. Nih katakanlah ini keadaannya, dia pengen paling nggak makannya ada kayak gaji bulanan gitu lah, katakan begitu ini. Cuman setelah lama ternyata gaji bulanan pun nggak dapat gitu, maka harapannya turunkan. Nah, maka dia menurunkan harapannya, paling nggak gaji mingguan pun jadilah gitu, jangan harian kayak gini gitu. Nah, gitu. Ternyata nggak dapat, maka ini harapan dia turunkan lagi, paling nggak untuk makan 3 hari ke depan ada kayak, jangan nggak jelas kayak gini gitu. Nah, atau lebih parah lagi, dia nggak dapat juga selama berwaktu-waktu, katakanlah sebulan 2 bulan, dan menurunkan lagi harapannya, paling nggak jangan nggak jelas gini lah, 1 hari aja lah gitu. Ini misalnya keadaannya parah nih, untuk makan nanti siang pun nggak tahu apa. Dia berharap paling nggak untuk makan hari inilah gitu. Nah, nggak berubah juga keadaannya, maka harapannya terus menurun tanpa semakin mendekati tapi nggak pernah ketemu gitu. Semakin mendekati tapi nggak pernah ketemu. Bahasa matematikanya berasimtut. Jadi dia terus mendekati tapi nggak pernah ketemu. Nah, inilah 2 hukum